Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Danang Satria Nugraha, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik. Perkenalkan, saya Andrianus Doli Saputra Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa 191224052. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Adapun yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini adalah pertama, pendahuluan, kedua, pembahasan, terdiri dari pengertian konstruksi idiomatik, pola elemen pembentuk idiomatik Bapak, jenis proposisi sebagai unsur semantik. 3. Penutup. Adapun pendahuluan pada penelitian ini adalah penggunaan bahasa dipengaruhi oleh kreativitas penutur dalam menciptakan makna bahasa. Salah satu jenis makna yang cenderung populer di kalangan penutur bahasa adalah makna idiomatik. Pengertian idiomatik ini dapat dimanifestasikan melalui konstruksi dengan kompleksitas karakteristik yang khas daripada makna leksikal dari entitas elemen-elemennya. Konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata. Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini disusun untuk mendeskripsikan konstruksi idiomatis yang menggunakan unsur kata dalam ranah struktur kekerabatan atau identitas keluarga, yaitu leksen Bapak. Pembahasan. Pertama, pengertian konstruksi idiomatik. Sebelum saya memaparkan bagaimana konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu pengertian konstruksi idiomatik. Untuk itu, saya berikan pandangan menurut para ahli dan saya mencoba menyimpulkan dari para ahli tersebut. Pertama, ada dari Gillon pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa konstruksi idiomatik dibuat dalam konteks penggunaan bahasa tertentu untuk arti tertentu. Kay dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengatakan bahwa konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata. Dalam referensi lain, konstruksi itu disebut ekspresi multikata. Dari pandangan ahli ini, saya menyimpulkan bahwa konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi multikata yang dibuat dalam konteks penggunaan bahasa tertentu dan untuk arti tertentu. Pola elemen pembentuk idiomatik Bapak. Pertama, Bapak plus N. Contohnya, ia tetap dianggap sebagai bapak pencetus teori atom modern. Konstruksi idiomatik Bapak pencetus dikonstruksikan dari kombinasi leksen Bapak dan kelas kata benda, yaitu pencetus. Konstruksi Bapak pencetus sendiri didasarkan pada pola Bapak plus N, di mana pola tersebut tidak dapat diubah posisinya. Pencetus Bapak merupakan kata dalam bentuk tersebut tidak memiliki arti. Kode N menunjukkan kelas nomina atau kategorisasi nomina yang melekat pada konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Pola kedua, Bapak plus N plus N. Contohnya, Bapak ilmu kedokteran, konstruksi Bapak ilmu kedokteran. Frederick Taylor disebut Bapak manajemen ilmiah.
Konstruksi Bapak Ilmu Kedokteran dan Bapak Manajemen Ilmiah dibangun dari laksana perpaduan Bapak dan bentuk frasa nomina, yaitu ilmu kedokteran dan manajemen ilmiah. Dalam konteks ini, pola tidak dapat dipertukarkan posisinya. Contohnya, konstruksi manajemen ilmiah Bapak. Manajemen Bapak ilmiah. Dari konstruksi tersebut dapat kita lihat bahwa konstruksi idiomatiknya menghilang. Urutan pola juga tidak bisa diganti dengan konstituen lain. Sama dengan kode N pada pola pertama, kode N pada pola kedua ini menunjukkan kelas nomina atau kategorisasi nomina yang melekat pada konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Jenis proposisi sebagai unsur semantik. Proposisi adalah entitas makna yang dapat dilabeli dengan kata sebagai representasi dari pengalaman humaniora. Dalam bahasa Indonesia, konstruksi idiomatik Bapak diposisikan dalam spektrum makna yang memiliki makna metaforis. Jenis proposisi. Pertama, makna orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Contohnya, mereka juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Arab melalui Ismail anaknya. Bapak bangsa diartikan sebagai bapak suatu negara atau bapak Arab. Pengertian ini hanya dapat dipahami jika melihat konteks kalimatnya. Quefic pada tahun 2008 berpendapat, berdasarkan jenis proposisi pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa bentuk idiom secara sewenang-wenang terkait dengan maknanya. Konteks kalimat merupakan kunci dalam memahami konstruksi idiomatik yang dimaksudkan dapat untuk diatur secara sewenang-wenang. Proposisi kedua, makna orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Contohnya, Hippocrates adalah bapak ilmu kedokteran. Hippocrates anak ilmu kedokteran. Hippocrates pemilik ilmu kedokteran. Dari contoh ini memiliki arti yang sama, namun tidak memiliki proposisi yang sama. Cema pada tahun 2001 berpendapat, sejauh menyangkut bentuk di antara idiom-idiom itu, setidaknya 5 di antaranya harus dimunculkan, termasuk identifikasi idiom, stabilitas, variabilitas, karakter multikata, dan derivasi. Proposisi dalam konstruksi idiomatik selalu ditangani oleh perangkat struktural tertentu, seperti jenis pola pembentuk. Proposisi kedua. Ketiga, makna pejabat atau orang dalam struktur. Contohnya, ada dukungan dari Bapak Presiden RI. Ada dukungan dari Ibu Presiden RI. Ada dukungan dari kepada Bapak dari Presiden RI. Contoh ini memiliki tipe proposisi yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan struktur semantik. Spalding and Gann pada tahun 2007 mengatakan bahwa proposisi seperti itu dapat terjadi hanya karena distribusi beberapa kata untuk menciptakan makna yang utuh. Perubahan elemen pembentuk konstruksi idiomatik berimplikasi pada ketepatan, proposisi, atau makna. Kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah
Konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia melalui dua aspek ciri semantik, yaitu pola elemen pembentuk dan jenis proyeksi. Tipe proposisi terdiri dari tiga, yaitu makna orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung, makna orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan, dan arti pejabat atau orang dalam suatu struktur. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan baik dari perkataan dan tutur saya mengucapkan mohon maaf. Adapun biodata singkat dari pembicara. Nama saya Andrianus Doli Saputra Pasaribu. Saya lahir di Pagar Pinang, Sumatera Utara, 11 Juni 2001. Doli adalah panggilan akrab saya. Saya lulusan dari SMA Swasta Budi Mulya Tumbajai pada tahun 2019. Saat ini saya menempuh pendidikan sarjana di Universitas Sanata Dharma, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sesudah dapat gelar S1 nanti, saya berencana melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar S2 di Universitas Gajah Mada.